Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi saudara. Terdengar sayup-sayup senandung merdu, angin pagi di pantai sejuk dan segar. Teringat kembali saat ku dipanggil Yesus, firman-Nya, mari ikutlah aku. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Betapa mulia mengikuti jejaknya, walaupun dalam suka banyak cobaan. Bila hatiku bimbang ataupun kesepian, firman-Nya, aku yang besertamu. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya ingin menyampaikan sesuatu sebentar kepada saudara sekalian, bahwa ada satu hal yang sangat kita butuhkan dalam hidup kita, yaitu penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang luar biasa yang kami dengar sebentar. Berkati kami semua Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan ini dan diberkati bersama-sama dengan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa sekalian, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 1 ayat 23. Injil Matius pasal 1 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Tentu sudah tahu bahwa kalau sudah orang percaya, sudah tahu bahwa biasanya firman Tuhan disampaikan pada waktu hari Natal. Dan ini malaikat Tuhan bicara kepada Yusuf dalam mimpi, dan ia menyatakan bahwa anak itu nanti yang akan lahir dari Maria itu bernama Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta dengan kita. Tetapi kalau kita balikkan saudara sekalian, kata-kata ini sebenarnya bicara begini, karena dia Immanuel, ya kan? Jadi sebenarnya yang beserta dengan kita adalah Allah. Jadi yang beserta dengan kita adalah Allah. Apa bedanya? Kalimat ini jelas beda saudara sekalian. Allah beserta kita.
itu berarti Allah berinisiatif untuk beserta dengan kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan begitu juga saudara sekalian, saya ingin mengajak kita untuk memahaminya bahwa hidup ini harus seimbang. Ya. Oleh karena itu, kita harus melihat firman Tuhan ini juga bahwa kalau Allah mau beserta dengan kita, maka kita pun harus mau juga beserta dengan Tuhan. Itu amat sangat penting. Mari kita lihat firman Tuhannya dari Yakobus, 1 Petrus pasal 2 ayat 21. 1 Petrus pasal 2 ayat 21, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladannya bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita mau beserta dengan Allah, kalau kita mau berjalan bersama dengan Yesus, tidak sekedar berjalan, tetapi saudara sekalian, kita memasukkan telapak kaki kita, langkah-langkah kita ke bekas telapak kaki Yesus, ke bekas langkah Yesus. Saya ingin mengatakan kepada saudara sekalian, apa? Kalau Yesus menginjak duri, dia kan dipaku kan di kayu salib. Kita pun harus menginjak duri. Tetapi ketika dia menginjak karpet merah sebagai raja di atas segala raja, kita pun yang mengikut dia di belakangnya menginjak karpet merah yang sama. Inilah yang sangat penting untuk kita renungkan pada hari ini. Baik, mari kita lihat lagi bagian firman Tuhan yang sejajar dengan itu ketika Tuhan Yesus mengakhiri perjalanannya di tengah-tengah dunia ini. Dia menjelang dia naik ke surga, dia kata firman Tuhan dalam Matius 28. Jadi ayat firman Tuhan ini dimulai dalam pasal 1 ayat 23 Injil Matius dan ditutup dengan Matius 28 ayatnya yang ke 20 bagian akhir untuk penutup memang. Katanya, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang menarik dalam terjemahan dalam bahasa asli firman Tuhan ini katanya begini. Lihatlah, behold, ya, lihatlah, perhatikanlah bahwa aku ada. Seperti aku ada itu apa artinya? Sama dengan dia menyebut dirinya Allah Yahweh, Allah Tuhan, ya. Kalau Tuhan ditulis huruf besar dalam Perjanjian Lama itu ia menyebut dirinya Tuhan Allah Yahweh. Tuhan Allah yang tertinggi untuk umatnya, umat Israel. Dan kemudian dia mengatakan di sini, aku ada beserta dengan kamu. Jadi Tuhan yang maha tinggi itu ada bersama dengan saudara-saudara sekalian. Luar biasa. Dan apalagi, aku ada beserta dengan kamu, bukan hanya senantiasa, itu umum ya. Pada segala hari. Hari panas, hari hujan, hari musim dingin, musim panas, di sana Tuhan hadir. Atau kalau kita mau jabarkan dengan hari-hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Tuhan hadir di sana. Tuhan hadir dalam hidup kita di sana. Oleh sebab itu, satu segi, hati-hati hidup kita. Tuhan hadir di sini sekarang. Tuhan hadir bersama dengan para pemirsa di sana. Saya yakin benar. Pada segala hari sampai kesudahan dunia. Bukan sampai akhir zaman saja. Kesudahan dunia kita. Ketika kita menghembus nafas yang terakhir, kita pulang ke surga, Tuhan berjanji tetap menyertai kita.
Itu amat sangat penting untuk kita saudara-saudara sekalian, supaya kita mengerti bahwa kita tidak pernah jalan sendiri. Ada nyanyian yang mengatakan, ku tak dapat jalan sendiri. Betul, kita tidak mampu berjalan sendiri. Domba-domba itu berbahaya kalau mereka jalan sendiri, karena di sekitar mereka ada begitu banyak binatang buas, pemangsa. Tetapi bersama dengan gembala yang agung itu, kita dapat berjalan dengan tenang, kita dapat makan rumput yang hijau dan minum air di telaga yang tenang. Saudara sekalian, di telaga yang tenang bukannya aman nyaman. Oh, di situ ada buaya, tapi kalau ada gembala di situ, buaya manapun juga takut kepada saudara sekalian. Oleh sebab itu, hari ini saya mengajak kita, mari kita renungkan, tempelkan kata Immanuel dalam hati kita, supaya hidup kita ini benar-benar percaya, yakin penuh bahwa hidup kita aman dalam perjalanan kita, karena Tuhan Allah beserta dengan kita pada segala hari sampai kesudahan dunia. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami berdoa supaya Tuhan beri keyakinan kepada seluruh pemirsa, seluruh jemaat yang menyaksikan program ini, sehingga kami yakin benar bahwa hidup kami aman dan tentram bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.